menikmati. Karena dia dibayar. Otaknya Dibilang duit mereka, kan? ya. Otaknya duit kan Wahsy waktu itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, jadi waktu Wahsy membunuh itu dia menikmati. Tapi dia lihat respon Rasulullah, asal lihat Wahsy kayak buang muka. Kan ada kan? Hadisnya gitu kan? Ya, ada. Setelah Wahsy masuk Islam. Setelah Wahsy masuk Islam. Lalu apa yang dilakukan oleh Wahsy? Dia membunuh. Dia mengganti untuk membunuh Musailama al-Kadzab dengan tombak yang Sama. dia gunakan untuk membunuh dia Hamzah. gunakan tombak untuk membunuh Hamzah, dipakai untuk membunuh Musailama al-Kadzab. Berarti Wahsy bertaubatnya sungguh-sungguh, menebus dosanya dengan hal yang sama. Khalid bin Walid, apa yang dia lakukan waktu perang Uhud? Mengambil alih Bukit Rimah kan? Iya. Tapi begitu Khalid masuk Islam, Panglima yang selalu tekan. tidak pernah kalah dan tidak pernah bantah. Sampai dipecat Umar aja dia bilang, "Mafi muskilah, nggak ada apa-apa. Ya aku cuma apa? Aku terima, aku ridho. Aku perang kan bukan untuk Umar, aku perang untuk Allah dan Rasulnya. Jadi kalau memang kita lillah, kita nggak akan ada urusan sama di bawah, di atas. Betul nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua orang diizinkan Allah untuk menebus dosa masa lalunya dengan maksiat masa lalunya? Enggak, dipilih sama Allah. Maka kalau dulu kita bikin maksiat pakai IT, tebuslah maksiat itu dengan IT lagi. Kalau dulu kita bikin dosa pakai kamera, maka tebus dosa itu dengan kamera. Dulu kita menjadi jembatan, provider bahasanya, menjadi jembatan kemaksiatan, maka hari ini putuskanlah untuk menjadi jembatan kebaikan. Nah, itu dia. Dulu kita bikin maksiat dengan mulut, maka tebus dosa itu dengan mulut. Dulu kita bikin film-film maksiat, sekarang bikin film-film amal soleh. Sampai jumpa di Baitullah. Clear nggak kira-kira? Dua ikon itu kalau anak tuh, Khalid sama Wahsy. Jelas itu. Wahsy itu nyesal banget dia. Jadi dia membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah. Tapi ketika dia sadar, dia insaf, dia sadar, dia bilang, aku bunuh orang yang paling dibenci sama Rasulullah. Dan dia buktikan betul kan? Dia yang bunuh Musailama al-Kadzab, nggak mau dikasihnya ke ladang amal orang lain. Maka tias ini, taubat iman amal soleh ini, itu membekas banget. Kenapa? Allah bilang yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Yubaddilu. Sayyiatun satu, sayyiatani dua, sayyiat banyak. Itulah namanya paskas, pasukan amal soleh. Kenapa ada paskas? Pasukan amal soleh. Karena Allah mau ganti semua. Nah, Ana udah bilang sama kawan-kawan, baju kita hitam. Hitam itu simbol dosa dan maksiat. Lalu putih-putih itu simbol amal solehnya. Setitik innal hasanat. Nah, hafal antum. Terus wa'at bi'is sayyi'atal hasanata. Nah, jadi gini, mau tidak mau, suka tidak suka, al hasanat hanya bisa as-sayyi'at yang sudah pernah kita lakukan itu, apapun bentuknya, hanya bisa dihapuskan dengan hasanat. Maka Allah menggunakan istilah taba wa aslaha. Kenapa Ana bikin program umroh itu bertaubat dan memperbaiki diri? Diambilin dari itu, sebuah kesadaran bahwasanya kita tidak lepas dari dosa. Uhulu syahwat namanya. Uhulu syahwat itu hawa nafsu yang mengkungkung seseorang, dan itu beda-beda, Jundi. Ada yang syahwatnya perempuan, ada yang syahwatnya belanja, ada yang syahwatnya tuh zina, ada yang syahwatnya tuh narkoba, ada yang syahwatnya judi, ada yang syahwatnya minuman keras. Ana pernah ketemu sama orang, syahwatnya tuh parfum. Jadi dia lewat dari depan toko parfum tuh gemeteran. Harus beli, harus mampir, harus coba. Dia begitu dia lepas dari toko parfum, dia bilang, alhamdulillah, aku selamat, alhamdulillah aku selamat. Kata suaminya, apaan sih kamu? Lebay banget. Loh, dia melewati toko parfum tanpa mampir itu udah satu perjuangan. Kalau bahasa gontornya jihajiran, Pe. Tanah jihajiran, kayak gitu bahasanya. Ada lagi orang tuh, uhulu syahwatnya apa? Emas. Mas Eko. Ya, Mas Eko, Mas Wahyu. Asal nengok Mas Eko gitu, meleleh langsung. Lihat Mas Eko kan, langsung yakin dia. Oh. Ada lagi yang uhulu syahwatnya judi tadi. Asal nengok judi tuh habis. Berapapun pegang duit habis. Nah, uhulu syahwat orang beda-beda. Itu kenapa Allah kasih pintu surga juga beda-beda. Banyak.
afsus salam, at'imut ta'am, silul arham, sallu billaili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam, kata Rasulullah. Speknya spek mudah, spek rendah, spek ringan bahasanya. Tapi itu aja udah tadkhulul jannata bis salam. Untuk menunjukkan berita bahagia bahwasanya masuk surga itu mudah. Jangan takut-takutin umat ini. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Salah kita kalau menakut-nakuti umat ini. Ada yang gitu tuh. Kita kasih tahu dulu berita bahagia, tapi setelah dia join, setelah login, baru dikasih tahu hatinya begini ya Pak. Ini kayak anak-anak kan puasa nanti dapat hadiah sepeda. Ada beberapa Siap Mas, matur nuwun Mbak. Nggih, sami-sami, mudah-mudahan suka. Nggih, berkah selalu, lancar. Nggih, hati-hati Mas, Mbak. ini saya beberapa kali sampai kelas teman-teman itu orang yang dia terbiasa menyampaikan yubaligh al-Islam, yubaligh al-kalam at-thayyibah bainan nas, thumma dzat al-yawm qadabi bisayyati min ay jawanib. Tiba-tiba ya entah dia pertama mencuri, kemudian berzina, Ya. kemudian dia jadi keluh lisannya kembali menyampaikan, hingga dia tidak lagi menyampaikan kebaikan, tapi tubuh dia sudah kemudian sampai pada tahap dia harus berzina tanpa lagi menikmati itu. Wow. Dia harus Karena seringnya itu. sering-seringnya mungkin. Dia sudah gak ada rasa. Anak berapa kalinya. Yang penting anak ini loh Jun, anak harus kemudian melampiaskan kelamin ini, tapi anak gak lagi menikmati. Ya. Jadi, Saya bilang mungkin itu adalah tingkat tertinggi dari seseorang itu. Mungkin orang sekali dua kali kan menikmati gitu ya, miras apa gitu. Ihanahnya Masih ada menikmatinya gitu kan. Kan lambat laun kan gitu kayak apa harus ya, bosan, titik jenuh. jadi jenuh dan dia dia terpaksa untuk berobat itu, tapi tak lagi menikmati, nggak lagi rasanya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ada kalimat dalam Quran itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Atau juga Gimana Allah mau yughayir? Kalau Iya. Dia nggak mau berubah. tadi makanya Nabi bilang nomor satu apa tadi tipsnya? Fajtanibuhu. Loh, kalau dia masih suka sendiri, fi hujrah binafsi, ya kan masih. belum. Udah nikah belum? Udah nikah. Enggak. Nah, makanya dia sakit kan. Orang sakit itu harus menyembuhkan dirinya. Fajtanibuhu itu tadi. Maka nomor satu langkah yang paling bisa dilakukan adalah menjauhi. Makanya Nabi sering bilang kan, lingkungan itu bukan faktor penentu, tapi faktor pendukung. Nah, untuk bab dia saat ini, dia perlu lingkungan yang kondusif. Ngomong, harus cerita dia, dan harus ada yang mengawasi dia gitu. Nah, muraqabatullah belum sampai di level dia gitu, karena dia nggak ngerasa diawasi. Iya. Tauhid kalau bahasanya Bang Wahyu kan belum ngerti dia. Mungkin dia baru sampai ke tahap ilmu tapi belum ke amal. Iya. Syariat. Babnya bab syariat. Maka tadi saya bilang fajtanibuhu itu nih contoh. Ana di sini nunggu 3 hari. Limadza askun ma'akum. Ijtinab kan? Iya. Biar nggak sendiri. Iya. Biar pikiran nggak kemana-mana. Kenapa Ana bawa Bang Wahyu dari Kucing jauh-jauh? Di Aisyah. Agar bagi bertobat. Ya, Bisa salah jadi. satu. Kedua, saya juga tidak diminta. Kenapa saya mendekat? Saya bisa sendiri kok. Iya. Mana-mana saya bisa. Kenapa saya mendekat? Saling ya, saling menjaga. Iya. Gini loh. Sangat beberapa aja gitu. Kita semua pasti punya ujian masing-masing. Hulu syahwatnya beda-beda. Ada orang, Anda pernah ketemu, syahwatnya itu bukan uang, syahwatnya syuhrah. Syahwatnya dia i'tiraf. Al-muhim ana yuzkar, al-muhim ana yu'tabar. Yang penting saya disebut, yang penting saya dimention, yang penting saya dikasih panggung. Ana yuzor, ria, sum'ah. Nah, apa bedanya sakit jiwa dengan sakit badan? Misalnya sakit gigi gitu, apa bedanya? Fisik ada. Kalau sakit fisik, ente akan cepat-cepat berobat. Saya sakit gigi, pergi kemana ente? Ke Bin Daud atau ke Nahdi? Bagus lagi nih. Ah, kalau ente sakit gigi,
ente kan cepat-cepat sembuhkan karena sakit, nggak enak. Tapi kalau sakit jiwa kayak tadi riya dan sum'ah, mafi syu'ur, nggak terasa, dan orang itu nggak pengen menyembuhkannya. Itu salah satu kenapa aneh kemarin nangis itu, baru sadar ternyata saya sakit hati, hatinya sakit. Ya mungkin ada dari 5 penyakit hati itu, tapi nggak semuanya, ada beberapa. Gue bilang 5 penyakit hati itu 7 ya. Iya. Ada satu yang dua kali lipatkan ya. Jadi yang itu yang setelah saya sadar, oh ternyata hati saya sakit, hati saya, ya udah anak bilang kosi itu, Iya, kan iya. salah satu yang Iya. efek sih, kalau kosi itu kan efek karena Iya. sakit yang terlalu lama sehingga membuat hati Iya, sakit. iya. Jadi kan ketika sesuatu itu dibongkar, dicongkel, misalnya gini, ini dinding sudah bagus, terus dibongkar, ada bekas-bekasnya kan? Luka atau nikmat? Luka, sakit. Nah makanya banyak orang membiarkan sakitnya itu ada di dalam dirinya. Dia takut terluka, padahal itu lukanya cuma sebentar. Ibaratnya suban, tahu suban nggak? Susuban. Sebentar, tahu. Tusupan lah bahasa Tusupan. Jawa. Hah? Kalau bahasa Jawa. Nah, kalau kami nyebutnya suban. Ah, ah. Ditusuk itu, Ya, kalau kita biarin, Oh. tangan kita bengkak, Nanah lagi. bernanah. Tapi kalau kita tusuk dia, sakit memang. Tapi habis keluar, Enak. sehari habis itu sembuh dah. Nah, penyakit jiwa juga gitu. Bersihin kata Allah. Istilahnya ada tasawuf, ada istilahnya tazkiyatun nafas. Terserah apa. Yang penting get out. Makanya putaran ketujuh itu minta Bersihkan. putaran hati, bersihkan ya Allah hati saya ini. Oke, nggak hasad. Oke, nggak ujub. Tapi ria. Nggak ujub, tapi sum'ah, pengen didengerin. Nggak mau mendengarkan. Ana salah satunya kenapa turun dari panggung. Nah, kan yang paling perlu dengarkan ceramah tuh kan sebenarnya khotib Jumat, Ustadz. Iya kan? Ana batasin waktu Ana untuk ngomong SMK. Kalau orang tanya, orang minta pendapat, Ana sampaikan. Kalau nggak Ana diam, ada waktunya duduk ya. Siapa mau kan? Biasa saya di masjid itu kan, Bang. Saya duduk ya dia merenung. Hasibu qoblaan tu hasabu. Itu yang paling penting. Hasibu. Wah, ngitung diri juga Ana. Itu paling penting. Saya Betul selalu nggak? ya pagi selalu bilang hasibu. Itu hasibu. hasibu ada bang, ada hasibu apa? Hasibu malakum yang Hasibu malah aku enggak apa-apa, yang penting hasibu dulu. Hasibu. Ah, minta sibu. Minta 1000. Minta sibu. antum membuang Ini kamu tuh syahwat uang itu gimana? Bagiin, sedekahin. Aku kamu. Perkataan lagi bahas-bahasnya. Memang berarti memang nggak mau dipaksa Ustaz ya? Jangan pegang tuh boroknya. Bukan nggak dipegang, terima, geser. Karena merasa memiliki Ya. itu. Yang ketiga, satu fajtanibuhu. Terus Yang kedua MTC, menentukan titik cukup. Yang ketiga, merasa memiliki versus lagi bahas-bahas diskusi. di Ayahman Official, IG-nya Ayahman. Jadi yang ketiga adalah hak pakai versus hak milik. Ayo, Nah, ini SPA. Ini paling penting. Hak pakai versus hak milik. Mana yang benar? Hak pakai. Iya. Apa yang bikin kita hari ini sakit hati? Karena Merasa memiliki. Ini mobil saya, Nah, ini rumah saya, ini karir saya, ini nama besar saya. Udah azan Isya, sholat aja dulu. Nanti saya save videonya. Teman-teman STW. Bismillah ya. Ini punya saya, ini istri saya. Ini nama besar anak, Pe. Hancur nama saya, Ustaz. Kok hancur? Enggak. Nabi Yusuf masuk penjara tetap mulia. Mana ada hak milik kita? Hak milik kita cuma 2, dosa sama amal soleh. Ana ulang ya, apa hak milik kita? Dosa dalam masalah. Kenapa? Karena sebut itu sebagai hak milik. Karena dua-duanya dipertanggungjawabkan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kenapa orang tuh sedih, kecewa, baper? Karena merasa Memiliki. iki wekku, hadzali. Sahih au sahih jidan? sahih jiddan. Hadzali. Maka ketika kita sadar sesadar-sadarnya bahwasanya itu bukan punya kita, itu adalah punya dia. Ayaman Pontianak, bukan yang Lukman Latif. Ini punya Allah, SPA, semua punya Allah. Istri punya Allah, anak punya Allah, mulut punya Allah. Tanpa kan. Nah, Semua punya Allah. semua punya Allah.
Jadi innalillah itu bikin kita nggak ada rasa. Itu kenapa esensinya tuh kemarin kok. Kenapa Nabi bilang ya Allah, doa ente jangan menakuti diri ente sendiri. Kan overthinking tuh namanya. Yang ana maksud dengan mengeluarkan meletakkan hanya Allah dan Rasulnya di dalam hati, itu membuat kita melihat apapun di dunia ini ingat Allah langsung gitu. Jadi kita lihat botol ingat Allah, lihat bunga ingat Allah, lihat perempuan ingat Allah, lihat gunung ingat Allah. Apapun yang kita lihat, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sekarang bikin komparasi ya. Bang Wahyu buka satu ayat, ente buka biar ada pembanding. Ya. Abang buka 10 ayat 12. Ente buka Ali Imran yang 191 itu loh, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ada perbandingan yang menarik tuh. Ini udah saya bahas sama kakak di buku Musal Miskin tuh. Abang kakak kan enggak baca, kan minta tantangannya. Oke. Coba lihat. Alladzina yadhkurunallaha Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. wa 'ala junubihim. Nah, sampai situ aja dulu. Qiyam, qu'ud, junub. Artinya berdiri, duduk, baring. Bang Wahyu buka 10 ayat 11. 10 ayat 12. 10 ayat 12. Ah, tuh. Ayat 12 coba buka. Ya. Dan apabila Manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dan keadaan berbaring, baring, duduk. ataupun berdiri. Ah, sekarang ayo. Dibalik ya. Di sini bunyinya baring, Dulu, duduk, baru berdiri. Kalau yang ini, Berdiri, duduk, baring. apa artinya dua kalimat ini? Satu berdiri, duduk, baring. Itu yang ulul albab. Yang satu lagi Berbaring, duduk, berdiri. baring itu simbol apa? Nah, itu dulu. Ali Imran berapa tuh? Ayat berapa? 190, 191. Ya, 90-nya ya udah. Ya. Baru alladzina. Bang, baring itu simbol apa? Simbol mati. Simbol Pasrah. 10 ayat 12. 10 12 dengan 3 190 191. Baring itu simbol lemah. Lemah. Duduk simbol sudah agak enakan. Dah? Ya. Berdiri simbol Kekuatan. sehat. Sehat, kuat. Berarti orang ini minta kepada Allah dalam kondisi apa? Sehat yang pertama. Kalau yang ini Nggak, yang ini dulu dong. Sakit dulu. Sakit dulu. Habis itu, Agak enakan. ya, Baru ya Allah minta utang lunas ya Allah. Ya Allah utang lunas ya Allah. yang keadaan lemah itu. Begitu udah dibayar sama Allah, dikasih DP nih, ada cicilan utang. Ya Allah belum lunas ya Allah. Ya Allah belum lunas. Masih dia ngerege-rege. Sampai utangnya lunas, kata Allah coba lihat ayat 12. Baca Bang, artinya ya. Dan apabila manusia, oh ya, seolah dan kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat. Dia balik lagi. Jadi waktu susah minta sama Allah, begitu udah berhasil lupa, udah usah kaget. Ente jangan baper kalau ada orang yang pernah ente tolong terus melupakan ente, bahkan berkhianat sama ente, jangan kaget. Allah aja digituin sama dia, apalagi cuma ente. Nah, orang-orang yang suka kecewa sama manusia tuh nggak paham rumus ini. 10-12 ini. Allah aja ditinggalkannya, Bang. Allah ditinggalkannya. Apalagi cuma kau, ngasih cuma suami. Ngasih cuma seuprit. Yang satunya tadi Satunya beda, lihat. Ulul albab itu orang yang dari kuat. Dari kuat berapa tuh? 3 190 191. Dari kuat, sedang sampai lemah pun tetap ingat Allah. Jadi flat hatinya. Tadi lagi sakit, Mau lagi senang, diri, mau normal kata Allah. Dimulainya dari kuat gitu. Iya. Kalau ulul albab kiaman, siapa benchmarkingnya? Nabi Sulaiman. Siapa benchmarkingnya? Rasulullah. Siapa benchmarkingnya? Utsman bin Affan. Siapa benchmarkingnya? Umar bin Khattab. Siapa benchmarkingnya? Abu Bakar As-Siddiq. Semua dalam posisi kuat, tetap ingat Allah. Begitu dia masuk Islam, habis semuanya. Coba, apa bedanya kita sama para sahabat dan para nabi? Kalau dulu para nabi sebelum berdakwah kuat banget, kaya raya. Pasca berdakwah justru miskin. Kita hari ini Balik. justru dengan jadi tour leader, dari mutawif naik jadi tour leader, fasilitasnya makin enak kan? Kerjaannya makin ringan. Kerja makin ringan. Betul nggak? Tapi kenapa nikmat-nikmat fasilitas itu nggak bikin kita tambah semangat? Menghilangkan rasa nikmat imannya hilang.
melemahkan. Rasa itu malah. Berarti ulul albab nggak kita? Kali itu. Tadi kan bilang apa Saya jadi? pernah, saya pernah itu pernah apa namanya kecewa dengan orang. Putus cinta. Bukan. Ini di bab perjuangan. Langsung aja ya. Dia aneh kan setelah pulang dari Turkiya itu ikut membantu ngurus Al-Gontori. Mungkin aku pernah dengar. Sekolah Al-Gontori yang dibangun oleh KPM Tulungagung. Nah, termasuk yang mengurus itu, kita berjuang sama-sama dan tokoh ini salah satu di antara kita ini selalu bilang untuk ini ikhlas berjuang, bahasa Gontor lah. Fabana mislu dzalik. Dah. Wal yang memanfaatkan semua Ya, itu ya. seperti itu. Ente jangan baper. Kecewa luar biasa deh. Kenapa Luar kecewa biasa. tadi? Udah ketemu jawabannya? Nah, itu dah. Merasa memiliki. Iya. Dan sebetulnya saya dengan dia sama-sama merasa memiliki. Iya. Cuma bedanya merasa memilikinya anak dengan kebersamaan dia pengennya anani, pengennya Ya, begitu. ya. Tapi kan sama-sama merasa memiliki. Iya, dua-duanya sama-sama dolun kan? Ente bedanya nggak kayak dia memiliki tapi ada barangnya. Ente langsung memiliki tapi nggak ada barangnya. Iya karena kan wakaf kan itu wakaf. Ya, tapi ada rasa memilikinya itu ada pengen rasa suhrohnya. Paham? Ya. Wah. Itu loh. Maka kan gini, tubuh kita amal itu kan ada 3 mana bilang kemarin, masih ingat nggak? Masih. Amal badan, Amal amal ruh. harta, Sama hati. amal hati. Nah ada orang wuhulu syahwatnya di fisik, zina itu kan fisik. Ada yang bakhil, pelit, keji kan? Bakhil itu kan wa ya'murukum bil fahsya. Pelit itu masuk bab keji loh, bukan mungkar. Lalu yang ketiga, ujub, riya, sum'ah, hasad itu bab apa? Hati. Benar gak? Nah, ada orang tadi Anda bilang wuhulu syahwatnya atau syahwatnya itu, syahwatnya syuhroh, hubbus syuhroh, suka di-mention, suka posting everything, pengen semua orang tahu apa yang sedang dia lakukan. Ada posting everything, ada private life. Anak live ini hanya untuk taklim aja. Karena anak punya utang kan, harus siaran, harus share, harus bagi konten. Tapi untuk menunjukkan apa yang sedang anak lakukan, anak pilih untuk tidak. Meminimalisir hasad, meminimalisir dengki, meminimalisir potensi. Kita bilang apa jadi TL jangan kasih hotel, kami diharam aja tinggalnya. Ya kayak gitu juga Pak. Yang penting jangan kau letakkan dalam hatimu. Iya. Itu aja. Itu loh tarifnya Zuhud versi Umar. Iya. Usman. Jadi Kalau memiliki sesuatu tidak menambah kebahagiaan. Kalau kehilangan sesuatu tidak menambah kesedihan. Makna Zuhud. itu yang Allah bilang di Quran, ya kan? Apa? Ayatnya tuh gini. Supaya tidak membuat kau likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. B aja. Itulah putaran ketujuh. Ya Allah, jadikanlah hati saya ini penuh dengan Engkau dan Rasulnya saja. Udah cukup. Sehingga nanti dapat Lamborghini, Ferrari, nggak bikin ente Rasa bicara kan. ya biasa aja. Ya ini mobil gitu, mobil mahal tahu gitu. Tapi ya nggak bikin ente ngerasa lebih mulia daripada orang yang pakai Avanza. Clear? Ente pakai jam tangan mahal. Ana izin Allah cerita sini. Ada punya jam tangan itu. Juragan 99. Ya ini yang dipakai. Kan ada yang lebih lagi. Iya, ada Yang satu Juragan lagi. 99 dulu. Ini dia. Oh yang ini. Yang lebih mahal dari ini ada satu lagi. Itu 1,2 M harga jam tangannya. Ya biasa aja. Sama aja ngeliat jamnya. Bikin kenal juga kan. Enggak. Tapi anak jaga betul barang itu. Anak pakai tawaf, anak pakai tahajud. Untuk apa? Anak flexing. Enggak. Flexing sama yang Allah. ngasih dong. Anak bilang, ya Rob, aku pakai barang ini di tempat terbaik. Aku pakai ketika aku menyewa. Makanya kemarin Anak bilang, jangan pakai kaos ngadap Allah. Anak punya dikasih orang Right. kemeja 17 juta kan. Kemeja ada tuh di kamar dia. Bayarannya adek. Anak dikasih orang jas 15 juta harganya. Anak pakai untuk ke ini, ke Raudhah kemarin, full dress anak.
masuk ke raudhah tuh kayak orang mau pacaran gitu. Ana ngerasa tuh, itu bersyukur banget, masya Allah. Semoga Allah ampuni segala dosa aib gitu. Ini cerita wama bini mati nabi Fatih. Ana pilih baju dan ana siapin dari Indonesia. Nanti ana mau masuk raudhah, ngadap Rasulullah, ana pakai baju yang paling bagus yang ana punya. Ana pakai jas yang paling mahal yang ana punya. Ana pakai jam tangan yang paling mahal yang ana punya. Masuk raudhah, ganti celana dalam, ganti kaos dalam, pakai celana baru, mau ketemu sama Rasul. Ya. Ada orang kan mafi syuur, ya difakut lah ketemu Rasul. Udah sering kok masuk raudhah. Bukan raudhahnya, siapa di dalam raudhah itu, siapa di samping. Dan anak tahu diri ketika masuk raudhah tuh diusir misal sama askar. Anak muhasabah aja. Anak nggak ngoyo, nggak nuntut. Alhamdulillah bisa sedekat itu. Mudah-mudahan nanti di akhirat bisa ketemu, bisa ngelihat, mata saya bisa dipakai untuk melihat Rasul. Allah izinkan mata saya tidak dalam keadaan buta dan bisa melihat beliau nanti di akhirat. Lima hasyartani a'ma walaupun kuntu basir. Kenapa ngadap yang memberi kita apapun? Ya kan? Allah kan beri kita apapun kan? Kenapa antum santai sekali? Pakai baju kaos, pakai celana dalam yang udah dipakai tidur. Anak haram kan itu. Tahu nggak setan ini bunyinya apa? Pas ketika pertanyaan itu jawabannya setan itu apa? Ya Allah lah yang dulu ila suwarikum. Itu setan. Setan tuh ada dua loh. Berbentuk jin dan manusia. Pakai dalil setan. Anak udah kasih dalilnya 731. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Antum hafal dalilnya. Maka anak kalau ke masjid, anak paksa diri anak pakai baju bagus. Pakai jas. Makanya kan setannya kita ini adalah diri kita. Hanya kita hafal itu semua, tapi menempatkannya tidak tepat. Ya. Zolim. Berarti zolim kan? Nah makanya bilang mana, antum ngadap Pak Jaldi berani nggak ketemu sama presiden komisaris pakai kaos celana pendek kayak kemarin? Lah asyik anak lah, kok ente berani ngadap Allah kayak gitu? Ente lihat anak berapa harinya? Ente kan tidur sama lihat di kamar. Anak subuh pantang anak ngadap Allah kecuali dalam keadaan sudah mandi. Karena bagi anak subuh tuh harga diri. Satu-satunya waktu yang didoakan oleh baginda Rasul cuma subuh. Allahumma barik li ummati. Iya, isya bab munafik sama subuh. Tapi yang didoakan khusus dan paling banyak fadilahnya dari mulai asharnya. Ya yastaghfirun. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Salat subuh, azan subuh. Antara subuh dengan azannya itu khairun, salat fajarnya. Habis itu subuhnya. Enggak, subuhnya apa? Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Habis itu ba'da subuhnya Allahumma barik li ummati. Ada satu lagi salat isyraq. Pahalanya kayak haji dan umroh. Berapa fadilah itu? Cuma mungkin 3 jam. Dari anggaplah jam 4 subuh sampai jam setengah 7 atau jam 7. Berapa fadilah? 3. Banyak. Berarti itu harga diri. Oh insan ma'had eding. Terus bilang, kok anak miskin Ustaz? Bodoh itu yang bilang. Pernah lihat anak eding? Pernah lihat anak eding nggak? Dia nggak tahu ya. Eding tuh tidur habis subuh. Oh iya. Additional sleeping. Sekontor. Lihat anak kalau subuh, nanti lihat anak pakai cincin, pakai parfum, pakai full dress. Bagi anak subuh tuh harga diri. Harga diri banget. Saya udah berapa tahun merawan itu? Baru dari tahun 99 lah. Dari sebentar aja? Iya. Prosesnya sebentar. Prosesnya terlalu sebentar. Berat untuk mengikuti. Nggak berat. Jangan, ini haram Ustaz. Jadi mandi mulai besok subuh antum. Jangan pernah mimpin tahajud untuk jamaah tuh antum nggak mandi. Istahim. Apalagi ada yang belum mandi seharian masuk kamar kita. Jadi bulu ketiak cukur, wangi, pakai parfum, siapin bajunya. Makanya anak lebih memilih laundry kan. Nggak apalah laundry aja. Yang penting anak kalau subuh harus pakai pakaian seri 1. Anak paksain. Karena ngadap Allah tuh harga diri dari mulai wabil asharinya, wa minal laili, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Coba ente urut itu. Semua yang premium tuh Allah kasih di subuh. Maka Rasulullah sampai mau ngancam mau bakar rumah sahabat kan? Karena
Iya. Kalau yang lain-lain Rasulullah masih kompromistis. Maka ana sangat respect sama orang yang komitmen jaga subuhnya. Sangat respect. Gini loh, jangan bermimpi bangun rumah, bangun karir, bangun bisnis, bangun perusahaan. Kalau bangun subuh ente nggak komit. Kebodohan ana yang amat sangat itu ketika ana nggak bangun subuh. Sama kayak Anas tadi. Pernah mengalami fase itu sih. Pernah di Malaysia, yang ana bilang ana mau beli air putih ini. Beli air putih aja yang cuma 20 sen di Malaysia, ana nggak punya duit. Saya jadi teringat ini, Ustaz. Yang sholat dulu aja, siap-siap sholat langsung sholat isya, jangan nungguin. Nanti ini siaran saya save, insya Allah. Saya lupa di perang apa gitu. Pokoknya Anas itu sama pasukan muslimin tuh peperangan itu terjadi. Dan pasti pada pagi hari. Kemudian menanglah kaum muslimin pagi hari itu, tapi itulah hari kemenangan kaum muslimin, tapi itu hari paling menyesalnya Anas Malik. Itu disahkan dari Bapak Mus'ab. Kata beliau, gimana saya menang? Memang ada rukhsah bahwasanya cuma kita menang, tapi kita semua lewat. Allah Maha. Oh, yang kesiangan. Bukan, perang dari malam sampai lewat duha. Ya, Perang malam hari. sholat subuhnya sholat khauf kan? Atau waktu itu enggak sempat satu, karena sebagian yang berperang itu enggak kan harus berhadapan terus. Iya. Nggak bisa. Tapi dan itu Anas posisinya adalah ketika beliau terus berperang terus gitu loh. Iya. Secara syariat dia dapat rukhsah. Ditoleransi dan sangat dimaklumi gitu loh secara syariat. Cuman itu Menyesal bagaimana banget. saya berbahagia? Karena saya menyesal hari ini karena saya terlalu. itu apa berarti? Dia sampai di level ulul albab. Alladzina yadhkuruna. Nah, kesadaran kayak gitu itu harus diminta. Ana dulu tuh 2010-2011 kenapa ana babak belur? Karena ngeremehin sholat. Ana usolli khamsus salawat, 5 waktu ana sholat. 2010-2011 kan puncak bangkrutnya dan babak belurnya hidup ana tuh 2010-2011. Hancur habis. Kan hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Ana tidak meninggalkan sholat. Ana tetap sholat 5 waktu 2010-2011. Cuma subuhnya kesiangan jam 6:30, jam 7. Zuhurnya udah dekat-dekat asar. Makanya kalau ada yang khosir banget itu, ana ngerasa tuh kalau udah khosir itu kayak tadi kan rukhsah sebenarnya tidur hanin naim hatta yastaika kan rufi al qalam. Tapi tetap aja jadi penyesalan. Gimana caranya? Ya ana harus bayar pakai infak, ana harus bayar pakai amal soleh yang baru, ana harus bayar pakai, dan ana harus sesali Meskipun yang melibatkan ya Allah. Iya. Ya tadi kan Anas bin Malik Rukhsah. makanya levelnya ulul Albab. albab. Nah, banyak orang berkompromistis dengan dirinya sendiri, memberi taksis untuk dirinya sendiri dengan berbagai macam dalil-dalil pembenaran. Jadi yang dicari memang kebenaran, bukan Rukhsah. bukan benarnya. Loh, sekarang tanya, orang yang bisa mencari dalil pembenaran itu orang berilmu atau orang bodoh? Ilmu dah. Iya. Ngerti syariat nggak? Yang saya bilang ngerti banget. Itu yang saya bilang tadi kan, ketika kita sholat lah. Nah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Batokmu itu apa? Batokmu itu. Setan tuh lah tuh. Iya. Langsung ke sini tuh. Loh, kenapa ente ketemu sama tour leader, ketemu sama presiden komisaris atau bos atasan ente nggak berani pakai baju gitu kan? Allah innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Gila nggak tuh? La ilaha illallah. Zalimnya. Makanya Nabi Adam doanya apa? Rabbana Zalamna. balik lagi ke 3 ilmu mahal. Pertama, ilmu respon. Yang kedua, Iktiraf, mengakui kesalahan. Yang ketiga, menerima kebenaran. Udah. Itu tak jadi status yang respon. Apa sih maksudnya respon? Pelajari Nabi Adam dan Nabi Yunus. Jawabannya gitu aja. Masih belum paham, nanti saya pulang ya. Loh, luar biasa. Nabi Adam itu meresponnya dengan benar, Allah selamatkan dia. Benar nggak? Nabi Yunus merespon kejadian itu, ujian itu dengan benar, Allah selamatkan dia. Bisa bayangin nggak kalau mereka itu meresponnya salah? Nyungsep, kalau bahasa anak gontor, maptun pe. Kalau di 3 ilmu itu tuh yang belum saya kuasai, dia ketiga, ilmu menerima kebenaran. Karena itu tadi antum bilang, antum seperti saya sering mendengar
ketika ditanya Imam Syafi'i bertemu dengan gurunya seorang pengembala kambing. Ya, alamat habi atau alamat habika. Nah, gitu. Kayak gitu. Tentang zakat tuh kan? Iya, kayak tadi sholat itu loh. Pakai pakaian itu alamat habi madhabu syaitan gitu. Iya. Hizbus syaiton. Maka Nabi bilang, ana sayang sama ente Jundi. Ya kan? Ente akhi as-shagir. Ana ukhbiruka. Biasa. Termasuk kakak-kakak kalau sholat jangan pakai mukena-mukena udah banyak teh lalatnya, udah seminggu nggak dicuci. Aja. Pakai baju yang bagus, mukena yang bagus. Ngadap Allah. Ya Rob. Ya kan? Ini pergi ke mall, pergi ke undangan, dandan berjam-jam, nggak sholat, buru bale. Bahlul. Terus bisa bikin fatwa. Jadi pagar betis, pagar ayu kan? Dandan tebal-tebal berjam-jam, layu soli. Terus nanya, salah saya apa Ustaz? Tak kapok mon. Ya Rabbi. Zalim. Ya kan? Jadi ketika kita dalam kondisi sadar, sesadar-sadarnya gitu, ngadap Allah. Memang sholatnya di rumah, apalagi ke perempuan kan sholat di rumah. Sembarangan aja pakai mukena. Sembarangan aja pakai daster dalaman. Ngadap Allah loh. Dan itu cuma 10 menit satu sholat dikali 5. Berarti cuma 50 menit dari total 24 jam. Zolim gak tuh namanya? Terus dia bisa nanya gitu, apa salah saya Ustaz? Kalau yang jawab malaikat maut, cabut langsung. Dia bilang, anak nggak zina Ustaz, anak nggak ini. Bener-bener receh-receh kayak gitu loh, terakumulasi bertahun-tahun. Satu hari 5 waktu, 10 menit, dikali 50 menit. 50 kali seumur hidup ente berapa dah sekarang umur? 30. Anggaplah baliknya umur 15, berarti sudah 15 tahun. 15 tahun, itu berarti berapa hari? 365 kali 15, 10, 3.000 lebih, hampir 4.000-an. Nah. Berapa banyak tuh sholat-sholat yang pakai baju-baju dan celana dalam yang sudah bercampur dengan Rabbana zalamna anfusana. Maka musibah yang sesungguhnya tuh kok, kalau bagi ana ya, boleh setuju boleh enggak, adalah ketika orang itu enggak bisa mengakui dosanya di hadapan Allah. Yang kedua tadi Enggak mau dia mengakui salah gitu. Kenapa sih? Datang aja ke Allah pakai mode hina gitu loh. Ya, memang kenyataannya hina beneran kita ini. Setetes mani masuk ke lubang kemaluan, keluar dari lubang kemaluan lagi. Bersimbah darah, bukan madu. Mati pun tak berguna, Bang. Mati nggak ada manfaatnya sama sekali. Kalah sama ayam. Kalah sama ayam. Kok masih sombong gitu loh? Apa profesor doktor yang mau kau sombongkan? Artis centang biru, apa mau kau sombongkan? Sama sekali tidak ada. Pejabat, kau sombongkan jabatan 5 tahun itu kalau nggak ketangkap KPK. Tidak ada alasan kita sombong. Apa? Kasih anas satu aja. Apa yang bisa bikin kita sombong? Maafi. Makanya we are nothing. Allah isafi. Bukan we are syai'un, we are the best gitu. Itu orang-orang makin menangis ya. Loh bagus lah. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kalau nangis itu kan tanda, coba buka 583. Maka anak tuh kadang-kadang tuh pengen banget nempelin muka orang sombong. Pengen banget. Tapi ya anak juga bukan siapa-siapa gitu loh. Orang sombong tuh kan karena harta, karena jabatan, karena ilmu, karena amal soleh. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi. Nah, 583, surat 5 ayat 83. Oh, ini juz 5 lah. Juz 5, surat Al-Maidah. Setetes mani kemana-mana bawa kotoran, ujung-ujung jadi bangkai. Apa yang mau disombongin? Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i Mimma arafu minal haqq.
Terus Tuh, kayak ini juga kan? air mata yang keluar itu Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Apa doanya ketika kita meneteskan air mata? Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ana tanya sama Jun, ente ahli syariat, Ana bilang, ngerti ilmu syariat. Kenapa ente nggak mereject, tidak membantah, tidak menebar? Ana beriman, Ustaz. Nah, iman ente itu Ana bilang yang mahal. Ana percaya sama firman Allah, Ustaz. Ana percaya, Ustaz, sama sabdanya Rasulullah. Ana bilang, itu masih melekat di hati ente. Amanna faktubna ma'ash syahidin. Itu soalnya kenapa saya tuh tahu gitu, saya tahu dalil, saya tahu ilmunya. Cuma ketika ditabin kok kenapa ini kok sampai lost, sampai ini miss gitu loh. Ada yang nutupi. Kan ada hijab. Makanya tadi Ana bilang kan, apa yang pertama Ana minta sama, kalau ini teman-teman di SMK paham, perlindungan dan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman Allah berikan kepada siapapun. Ar-Rahim khusus. Ar-Rahim spesial. Kita perlu apa? Rahman Rahimnya Allah. Makanya kan doa yang paling pendek, singkat tapi powerful. Ya Arhamar Rahimina irhamna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Arhamar Rahimina irhamna, ya Arhamar Rahimina irhamna. Dan setelah kata Allah itu Rahman Rahim. Selalu. Dan Allah memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman. Ar-Rahman. Dan dia punya 99 nama. Berarti yang 97 nggak dipakai sama dia. Allah nggak pakai Al-Jabbar, Allah nggak pakai Al-Mutakabbir, Allah nggak pakai Al-Muhaimin, Allah nggak pakai As-Sabur, Allah nggak pakai itu. Allah pakai Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti kalau kau bermaksiat, ya kata Allah, kau sedang mengingkari. Nah, maka tadi Nabi bilang kan, minta apa jadi sama jamaah? Minta apa sama orang-orang? Doakan saya, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Itu aplikasi dari doa Ya Arhamar Rahimina irhamna. Bukan irhamna itu kan dari kata-kata rahama kan, rahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Itu ayat terusannya itu bikin ketawa kan? Apa? Ya Rabbana Wuduh kita gitu. Apa lanjut? Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq. Bisa itu juga. Jawaban dari pertanyaan ini. Iya. Kenapa kita udah tahu, udah dalil, hafal, paham. Wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumi sholihin. Kita mau ini semua gitu. Tapi nerima kebenaran? Enggak mau. Koplak enggak tuh? Koplak jidun. Ini wa ma kan tadi ingat. Wa ma lana la nu'minu billah. Kok bisa kita juga beriman sama? Apa kata Allah dia? Apa kata Allah di Al-Baqarah? Kaifa takfuruna billah? Kaifa? Kok iso? S2 Madinah. Wa kuntum kaifa takfuruna billahi aku akan Ayakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ya Allah semua. Kok iso lo lele piye? Ya Rabbi. Tutup dah sih. Ditutup. Sembelih Pak deh. Tak kaplok kon. Makanya kan kata Allah mungkin gini, ojo dikeplai, mesake dipateni mawon. Nah, gitu loh bahasa Jawanya. Iya. Coba, mudah nggak dia menerima kebenaran? Enggak. Apalagi dia punya harta, dia kaya, dia punya jabatan, dia punya ilmu, dia punya amal soleh, hafal Quran, ahli zikir, tahajudnya 2:30. Dia kan ngerasa dirinya lebih daripada orang lain. Au. Ana khairun minhu. Ana khairun minhu itu kalimatnya iblis, bukan setan, iblis. Ajanya. Tapi Rabbana zolamna kalimatnya Adam. Dua manusia ini, Adam dan iblis, sama-sama pernah ketemu Allah, sama-sama pernah di surga, ya kan? Sama-sama pernah bikin dosa, tapi salah respon membuat mereka beda zona. Satu zona surga, satu zona neraka. Dan iblis berjanji, komitmen, aku akan kacau semuanya. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Terus tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim ya wa aymani wa an sama ilhim. 4 titik lawan 1. Terus orang syakirin. Wala tajidanna aktsarahum. Syakirin. Dan kau pasti akan ketemu sama mereka kerjanya
sambat aja, ngeluh aja, komplain aja. Wala tajidnana aktsarahum syakirin itu. Dah. Itulah arti dari ya Allah, jadikanlah di hati saya cuma ada Engkau dan Rasulnya saja. Jadi takrifnya, definisinya nggak sesimpel seperti yang kita cerita tadi di awal. Definisi Allah dan Rasulnya di hati itu banyak sekali. Menangis itu tanda kita beriman sama Allah, percaya sepenuhnya. Bisa Apa? Iya, bilang tadi orang semakin tahu dan dia pernah tahu tertutup hijab bisa berbuka itu nyambernya cepat tapi rasanya loh Pak. Ini loh, kita habis tadi Ana bilang, Ana bongkar renovasi rumah. Sakit emang, mana ada enaknya. Ana sadar itu Ana marah sama diri Ana sendiri. Ana teriak dalam air. Lukman bodoh sekali kau ngapain? Jadi Ana jadikan sumpah, Ana jadikan azam. Aku harus jadi orang yang mengajak orang berbakti sama orang tua. Aku harus ngajak orang untuk balik lagi ke Quran. Aku harus jadi orang yang ngajak orang sholat tepat waktu, STW. Aku harus jadi orang yang ngajak orang berinfak. Tapi aku nggak bisa ngajak aja, aku harus berbuat dong. Aku harus mencontohkan. Aku harus ngajak orang untuk memaafkan, dan aku harus memaafkan juga. Maka kalau di umroh ini kan biasanya doain orang-orang yang bermasalah. Ada japri satu-satu. Dah, azan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan Bang Kakak, doakan saya ya. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Barakallahu fikum. Ibukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.